Hai guys, balik lagi bersama gua Ranggo Pato di channel pemrograman favorit kalian yaitu channel Kenapa Coding. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke soal tes coding lagi. Tapi berbeda dengan soal tes coding sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita bahas tentang algoritma tuh. Nah, sekarang kita akan bahas JavaScript output. Nah, maksudnya nanti kita akan dikasih baris kode ya dan kita akan menentukan output dari kode itu apa. Nah, soal-soal kayak gini itu terlihat sederhana, tapi sebenarnya itu sangat menjebak banget. Nah, soal JavaScript output problem ini ya, itu sering banget teman-teman temui kalau misalkan teman-teman daftar sebagai front-end developer ya, ataupun front-end engineer. Nah, daripada lama-lama ya, langsung aja kita coba bahas soalnya. Nah, di sini kita udah masuk ke soalnya. Jadi di sini gua buka VS Code gua untuk memastikan nanti jawaban kita benar atau salah ya. Sama ini adalah soalnya. Jadi ini soal tes front-end developer ya. Ini pernah gua dapetin soal kayak gini, cuman untuk soalnya sendiri sedikit gua modifikasi ya karena biasanya kalau soal-soal tes coding itu nggak selalu boleh ditampilkan secara umum gitu ya. Nah, jadi ini adalah soal teori ya. Nah, ini berkaitan dengan JavaScript output gitu ya. Nah, yang pertama ya, kita diminta untuk cari tahu output dari kodenya yang ini. Nah, ini ada X. X itu adalah objek ya, objek di mana dia ada uh, key-nya B, value-nya 1, sama yang kedua itu key-nya C, value-nya 2. Terus Y adalah objek ya, kita pakai object.keys ya, itu dari si X tadi. Nah, terus kita diminta ya untuk console.log y.length. Jadi kita diminta untuk mencari tahu panjang dari si Y ini. Nah, mungkin gue kasih waktu ke teman-teman sebentar ya untuk berpikir apa hasil output dari soal pertama kita. Oke, nah jadi di sini hasil outputnya harusnya adalah 2. Nah, jadi ini akan gua eh, sebentar. Kita akan kuningin atau ya kuning lah. Jelek kuning, merah. Oke. Nah, kenapa hasilnya 2 ya? Karena ya ini kan X-nya ini objek ya. Objeknya adalah ini ada 2 gitu ya. Terus Y ini adalah object.keys. Jadi kita akan ngambil key dari si X. Nah, key dari si X adalah B dan C ya. B dan C adalah key-nya. Nah, key-nya ini akan kita ambil ya. Nanti hasilnya adalah array. Nah, jadi hasil dari Y-nya ini adalah array di mana itemnya adalah B, C. Nah, jadi waktu kita console.y.length ya, nah kan B sama C ya, itu kan length-nya 2 gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, kita cobain ya di sini. Kalau di waktu teman-teman dapat soal ya, itu kemungkinan teman-teman cobain ke VS Code itu dikit ya, karena waktunya emang mepet biasanya. Jadi kan ngetik di VS Code-nya ya, terus ngerunning programnya ya, itu change-nya emang dikit. Jadi nanti takutnya soalnya nggak kejawab semua. Jadi biasanya harus emang harus tahu konsepnya gitu ya, tahu konsepnya bisa jawabnya langsung gitu. Jadi usahakan nggak nyobain di VS Code. Kecuali kalau teman-teman cekatan gitu ya, itu boleh-boleh aja sih. Oke, di sini kita cobain ya. Ini B, B-nya itu adalah 1, sama C-nya itu adalah 2. Oke. Nah, terus di sini let X ya, let Y, sorry. Let Y itu sama dengan objek, sorry, objek.key ya, itu dari si X. Nah, terus kita pengen nge-console console.log itu y.length. Nah, ini kalau kita save ya, harusnya ya di sini waktu kita running not index.js, sorry, ini akan hasilnya 2 nih, hasilnya 2 ya. Ini teman-teman bisa lihat hasilnya 2 di sini. Nah, jadi gitu. Ini akan gue gedein dikit, oke. Nah, hasilnya 2. Jadi kita betul ya. Kita betul untuk yang pertama. Ini akan gue hapus lagi, kita save lagi. Oke. Lanjut soal kedua ya. Soal kedua. Nah, ini soal kedua ini tricky nih. Nih, apa hasil output dari kode yang ini? Jadi X sama dengan 0,1 tambah 0,2 ya. Terus Y-nya itu sama dengan 0,3.
Nah, console.log X sama dengan Y. Nah, ini tricky banget. Nah, jadi teman-teman pasti bilang, oh ini pasti jawabannya true bang gitu ya. Enggak ya. Ini jawabannya false. Nah, ini false jawabannya. Seperti biasa ini akan gue merahin. Kenapa false ya? Nah, biasanya ya itu kalau di JavaScript itu sendiri ya, kalau misalkan tentang floating points ya, itu dia nggak selalu akurat gitu ya, nggak selalu akurat. Jadi kalau misalkan teman-teman tambahin kayak gini ya, 0,1 tambah 0,2 ya, itu kan hasilnya 0,3 ya. Tapi karena ini lewat pertambahan kayak gini ya, dia itu akan sedikit lebih besar dari 0,3. Jadi biasanya kayak gitu. Jadi sedikit lebih besar dari 0,3. Jadi ada kayak ketidakpastian errornya gitu ya, kayak gitu. Jadi ketidakpastian error dari binary representation-nya gitu. Nah, kayak gitulah singkatnya. Jadi kalau misalkan floating point ditambahin ya, nanti dia akan kita cek apakah dia itu memang sama dengan hasilnya. Nah, itu biasanya akan false. Kita cobain aja ya kalau nggak percaya. Ini akan gua seperti biasa itu let x sama dengan 0,1 tambah 0,2 ya. Terus di sini y-nya adalah let y sama dengan 0,3. Nah, di sini kita akan coba konsol ya, console.log itu x sama dengan y. Apakah x itu sama nggak sama y? Kita coba save ya. Ini waktu gua running ya, harusnya false. Nah, false. Kenapa? Karena ya gitu. Hasil penjumlahan desimal ini ya 0,1 tambah 0,2 ya, itu nggak exactly 0,3. Jadi dia akan sedikit lebih besar ya karena ada binary representation error lah gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat ya ini, kalau misalkan kita bikin ya dia apakah X besar dari Y, maka harusnya dia true ya. Nah ini akan gua coba running lagi. Nah ini true. Teman-teman lihat ya, ini true. Nah, kan menjebak ya soal-soal kayak gini. Nah, emang emang tes coding yang kayak gini ya, JavaScript output ini emang sangat-sangat ini banget bikin bete. Ini sering banget kejadian ya. Kalau misalkan teman-teman daftar di front end developer ya sebagai front end developer, itu sering banget dapat kadang-kadang ya dapat soal yang berhubungan dengan JavaScript output teorinya. Nah, itu bete banget. Malah waktunya kadang dikit gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang ketiga. Yang ketiga itu adalah apa hasil output dari kode berikut. Nah, kodenya adalah X sama dengan ya, 1 besar dari 2 besar dari 3. Kita console.log X. Nah, kalau ini ya, kita mulai dari kiri ke kanan ya. Jadi kiri ke kanan, eh, apakah X-nya itu, X-nya kan 1 ya, 1 itu besar dari 2, itu tidak ya, false. Nah, apakah false besar dari 3, itu juga false. Kenapa ya? Karena false itu sendiri ya, itu bisa dianggap sebagai nilai 0 ya. Nah, kalau true bisa dianggap sebagai nilai 1. Coba kita lihat ya. Di sini kita let X sama dengan 1 besar dari 2 sama dia besar dari 3 gitu ya. Terus kita console.log X. Harusnya ini hasilnya adalah false. Sorry. Jadi bukan type error ataupun reference error ya. Jadi ini bisa dibandingkan karena boolean ya, boolean itu false itu bisa dianggap sebagai 0 gitu ya. Jadi di sini akan gua apa namanya? Akan gua merahin dulu. Mana dia? False. Ini false. Oke, dan false ini akan jadi merah. Merah, oke. Dan ini akan gua save, kita coba running kodenya ini. Harusnya dia false. Sorry. Bukan clear, tapi not index.js. Nah, ini false. Nah, kayak yang gue bilang tadi ya, 1 itu lebih besar dari 2, itu false. False itu bisa dianggap sebagai 0 ya. 0 besar dari 2 ya enggak. Artinya false lagi. Nah, selanjutnya soal yang keempat ya. Apa hasil output dari kodenya ini? Seperti biasa ya. Ini X-nya 1, 2, 3. Terus X-nya kita map ya. Kita map. Waktu kita map, ini kita keluarin satu-satu elemennya. Dan nanti elemennya ini akan kita push ke X-nya lagi ya. Itu num plus 3.
Terus kita akan return 6 plus 1. Nah, hasilnya apa? Nah, mungkin teman-teman pasti kayak ini kan di push lagi gitu ya. Terus ntar di return lagi gitu. Terus hasilnya gimana? Nah, hasilnya ini adalah jadi waktu kita map ini ya, nanti dia akan bikin array baru ya. Array baru dan bentukannya harusnya ini 2, 3, 4. Jadi kita akan returnnya 61. 6-nya yang ini dari ini. Tambahin 1, tambahin 1, tambahin 1. Jadi yang x.push ini nggak usah diperhatikan lagi. Nah, jadi gitu. Harusnya hasilnya ini. Jadi ini akan gua merahin. Sorry. Nih. Nah, oke. Ini akan gua merahin sampai D-nya nggak bisa. Sorry. Oke lah, itu aja. Kita coba lagi. Di sini kita akan let x sama dengan 1,2,3. Oke, terus di sini let y sama dengan x.map. Terus dalamnya adalah num sama dengan ini adalah x.push 61. Num plus 1. Oke. Terus di sini akan kita return num plus 1. Num, sorry. Ini num plus 1 sama ini plus 3. Nah, kita coba console.log y-nya. Console.log y. Harusnya hasilnya adalah 2, 3, 4. Kita coba save. Dan ini akan kita coba running ya. Nah, nih 2, 3, 4. Jadi sesuai ya, sesuai. Aman. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, di soal ini ya kita sama seperti sebelumnya, kita diminta untuk nentuin output ya, outputnya. Nah, di sini X-nya itu udah 5 ya. Terus ada value Y ya, Y-nya itu adalah 6. Nah, di sini kita diminta untuk cari tahu nilai X setelah operasi ini. Nah, ini operasinya X plus sama dengan X besar Y tanda tanya X titik 2 Y. Jadi ini adalah ternary expression ya. Jadi tanda tanya ini karena ada tanda tanya kalau dia true akan X, kalau dia false akan Y gitu ya. Nah, kalau ini kan sebenarnya sama ya kalau misalkan kita persimpel ya soalnya. Itu sama dengan X sama dengan X tambah X ya, tambah X. Terus besar dari Y tanda tanya X titik 2 Y. Nah, jadi ini kalau dipersingkat soalnya kayak gini, atau dijabarin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat soal kayak gini, teman-teman cari tahu dulu yang ini ya, ternary expression-nya yang ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman cari tahu dulu ya, apakah X-nya besar dari Y? Nah, X-nya 5 kan, Y-nya 6. Bukan ya, jadi false. Kalau false berarti yang kita balikin adalah yang Y. Jadi hasilnya nanti akan di bawahnya akan jadi X sama dengan X tambah Y gitu. Nah, X tambah Y itu 5 tambah 6 itu 11. Nah, ini kelihatannya sederhana ya. Biasanya kalau misalkan awal-awal teman ngerjain pasti teman-teman tambahin dulu ya X tambah X gitu ya. Di sini gitu. Jadi 10, 10 besar nggak dari Y? Y-nya 6. Ntar jawabannya 10, 10 nggak ada di sini. Yang ada cuma 11. Nah, jadi nggak bisa dengan cara kayak gitu. Biasanya harus kita jabarkan kayak gini dulu biar kita bisa lihat ya maksud dari soalnya. Nah, jadi ini jawabannya adalah 11. Nah, ini akan gua merahin. Oke. Kita coba seperti biasa di VS Code kita, jawaban kita udah benar apa belum. Nah, jadi ini let X sama dengan 5, terus let Y sama dengan 6, terus di bawahnya X plus sama dengan X ya, terus dia besar dari Y, tanda tanya X, kalau enggak Y. Nah, kalau true itu X, kalau false dia bakal Y gitu ya. Nah, terus kita akan console.log X. Sorry, X. Kita save. Nah, ini waktu kita coba running ya. Running seperti biasa, not index.js. Ini akan error. T is not, oh sorry, ini bukan T. X besar dari Y. Save. Ini akan gua clear dulu. Oke, nah ini jawabannya adalah 11 sama. Ini adalah soal-soal yang menurut gua tricky banget ya. Kalau misalkan teman-teman dapat tes JavaScript output.
Jadi harapannya ya kalau misalkan teman-teman dapat tes coding kayak gini ya, teman-teman lebih perhatikan lagi ya. Dan kalau misalkan teman-teman ada waktu dan teman-teman udah selesai nih. Nah, teman-teman cek lagi jawaban teman-teman apakah benar apa enggak gitu ya. Jadi karena emang soal kayak gini emang tricky banget. Dan kebanyakan developer-developer emang salahnya di situ, kurang teliti dalam melihat soal. Oke, mungkin sekian ya untuk materi kali ini ataupun video kali ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dan support terus channel Kenapa Coding. See you, ciao ciao.